Halo, perkenalkan nama saya Putra Wijaya, NIM saya 44220098 dan saya berasal dari kelas 446B25, jurusan broadcasting. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan dispel saya, dan juga sebelum memulai presentasi ini saya ingin meminta maaf kepada dosen dikarenakan saya tidak bisa memakai Zoom dan juga Google Meet ya. Karena di Zoom itu ada batas waktunya, dan kalau misalkan saya pakai itu takutnya nanti pas menjelaskan itu bakal ke close karena saya kehabisan waktu gitu. Jadi saya mencoba untuk memakai OBS Stream dan semoga kelihatan, dan udah saya atur juga untuk kamera facecamnya supaya tidak menghalangi dari sheetnya. Jadi langsung masuk ke inti presentasinya aja. Ini kata pengantar. Jadi latar belakang, intinya itu dari latar belakang ini saya membuat program talk show dengan tema game, dan dengan tema game tersebut saya ingin mengenalkan dunia game ini kepada para anak-anak yang mungkin masih usia remaja sampai kepada orang tua gitu, bahwa game itu nggak cuma sekedar untuk dimainkan aja, tapi banyak juga loh game yang sekarang itu banyak yang dari kita itu udah bisa buat, bahkan dari Indonesia pun juga udah banyak yang buat game-game yang potensial gitu. Dan juga untuk e-sport juga banyak juga anak-anak muda zaman sekarang yang ikut e-sport untuk mencari uang di sana gitu. Dikarenakan cari uang di e-sport itu pun juga lumayan besar uangnya. Jadi nggak semua game itu tentang cuma untuk dimainkan, tapi bisa juga kita yang masuk ke dalam dunia game tersebut gitu. Untuk tujuan program mengenalkan video game dan juga e-sport kepada masyarakat, membahas seputar video game dan juga e-sport, memberikan berita seputar video game dan e-sport di Indonesia maupun luar negeri, menumbuhkan jiwa ingin tumbuh dan berkembang di seputar ranah dunia game gitu. Referensi pustaka audiovisualnya itu The Lazy Monday, GameSpot, The School eSport, Talkpot, dan MP Show. Untuk The Lazy Monday ini adalah media lokal untuk kita tahu informasi dari game-game di luar negeri gitu. Kalau untuk GameSpot itu sama The School eSport itu sebenarnya sama, tapi GameSpot ini nih lebih universal dia. Bisa berita game juga tapi bisa berita e-sport. Kalau The School eSport itu emang khusus untuk e-sport. Talkpot ini cuma saya ambil referensinya karena salah satu media yang besar juga, udah ngundang beberapa artis dan juga konsepnya sangat-sangat fresh. MP Show salah satu media e-sport juga, cuma dia walaupun lebih berfokus kepada uh, e-sportnya kayak e-sport Mobile Legend gitu, tapi di sekitar konten kreator pun juga dikulik juga di MP Show. Jadi saya ngambil referensinya dari sini juga gitu loh. Deskripsi programnya yaitu kategori program education dan informasi. Kalau informasi ya itu tadi berita game. Kalau untuk education, kita itu saya buat program ini untuk datengin developer game juga. Jadi kalau misalkan jadi nanti mereka bakal membagikan informasi seputar kayak pembuatan game itu gimana sih gitu-gitu segala macam. Ada yang namanya 3D visual artist, script writer juga ada, storytellingnya juga ada gitu-gitu segala macam. Pokoknya di game itu sama kayak film cuma lebih kompleks gitu. Kalau untuk media itu adalah yang bakal ditayangkan itu televisi dan YouTube. Untuk televisi itu full untuk program talk show-nya. Kalau YouTube itu juga bisa full satu episode, tapi juga ada beberapa cuplikan momen yang bisa dipakai untuk sebuah konten di YouTube gitu. Format programnya talk show, judul programnya itu adalah Game Talk and Share. Durasi programnya itu 45 menit. Target
target audiensnya itu dari anak-anak umur 16 sampai 12 karena mereka masih udah harus dipikirin ya untuk mereka nanti mau masuk SMA mana, SMP mana gitu-gitu. Jadi inilah ya. Terus juga mereka masih dalam perkembangan orang tua. Game itu juga nggak semuanya itu tentang game itu dewasa gitu, tapi ada juga beberapa game yang dikhususkan untuk anak-anak. Contohnya itu adalah game seperti Astrobot kemarin yang emang lagi viral banget. Terus dari untuk usia remaja itu 13 sampai 17, ini biasanya mereka itu udah mulai masuk ke dunia, mau nentuin masa depan kayak mau kuliah di mana gitu atau SMA-nya mau di mana. Kalau untuk dewasa ya 18 sampai 35. Banyak juga yang pengen nostalgia gitu tentang seputar dunia game. Untuk jenis kelamin itu universal sebenarnya, bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau untuk laki-laki ya mungkin emang pada dasarnya banyak laki-laki juga banyak yang main game, tapi kalau misalkan untuk perempuan, perempuan itu sekarang juga udah banyak yang main game. Bahkan untuk jadi konten kreator, live streamer, mereka juga banyak banget yang udah terkenal gitu. Contohnya yang dari Indonesia mungkin Natasha Adeline itu salah satu live streamer gaming yang emang udah terkenal di Indonesia gitu. Kalau untuk di luar negeri ada yang namanya Pokimane sama Valkyrie. Itu dua konten kreator yang sangat-sangat konten kreator perempuan yang sangat-sangat terkenal di dunia gaming juga. Status ekonominya kelas atas, menengah ke atas, dan juga menengah ke bawah. Dikarenakan untuk tiga kelas ini menurut saya mereka masih bisa menjangkau dan juga masih bisa mengetahui apa itu game gitu, dan juga masih bisa dikenalkan uh, seputar dunia game gitu. At least mereka tahu game itu apa gitu. Karakteristik produksi, record, single, kamera dan multi kamera. Jam tayang plus alasan minggu, setiap minggu jam 16.00 sampai jam 16.45. Dikarenakan alasan saya memilih jam tersebut dikarenakan banyak dari keluarga, khususnya di hari Minggu itu mereka lagi bersantai di rumah gitu. Dan sore harinya banyak juga kayak mereka tuh sibuk kayak nonton TV, terus juga anak-anaknya juga mungkin nonton YouTube gitu-gitu. Jadi semoga dengan tayangnya di jam segini bisa mengisi kekosongan mereka gitu dengan style yang menghibur. Kalau untuk target iklan yang saya ingin masukkan itu brand konsol game, brand apparel gaming, penyedia layanan top up game, video game, dan juga beberapa brand teknologi seperti smartphone dan juga komputer. Alasan saya memilih target di atas itu dikarenakan iklan yang saya inginkan untuk ada di program talk show saya itu sangat relevan dengan tema dari talk show yang saya buat gitu, dan juga itu mungkin banget buat untuk para pecinta game melirik brand-brand tersebut gitu, lebih mengenalkan lah kepada penonton tentang spesifikasi dari brand-brand yang ada di iklan tersebut gitu. Untuk pengisi acaranya Punipun dan Aldo. Kalau untuk Rivaldo Sentosa alias Aldo, saya memilih dia dikarenakan dia pengetahuan tentang gamenya luas, benar-benar luas banget, mulai dari luar negeri maupun dalam negeri. Dan juga dia salah satu yang punya brand dari The Lazy Monday, yang dimana itu adalah salah satu portal game terbesar, kayak berita-berita game terbesar di Indonesia lah gitu. Jadi dia emang orang yang relevan banget untuk ada di acara saya. Dan juga public speakingnya dia juga udah bagus banget untuk jadi MC, jadi saya memilih dia. Kalau untuk Larissa Muni pun saya memilih dia karena dia juga udah berpengalaman sebagai host
Dia juga seorang cosplayer, seorang gamer perempuan juga. Dia juga ada acara di salah satu media game yang terbesar juga, yaitu adalah duniagames.co.id. Dia yang jadi host di sana untuk interview beberapa e-sport player dan juga beberapa content creator gaming di Indonesia gitu. Sinopsisnya adalah Game Talk and Share adalah program di mana kami akan memberikan informasi seputar game mengenai berita game dalam negeri dan juga luar negeri. Kami juga akan mendatangkan bintang tamu yang sangat menarik dari dunia game, seperti orang di balik produksi game atau developer, live streamer, dan juga konten kreator gaming. Para atlet-atlet e-sport dari berbagai game yang sedang naik daun dan brand ambassador tim e-sport. Game yang akan dibahas juga dari berbagai genre game, baik dari game lokal maupun game luar negeri, serta membahas e-sport dari berbagai game yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Untuk segmen satunya, saya ya perkenalan, basa-basi, cuplikan informasi terkait game yang ingin dibahas gitu. Untuk segmen 2-nya, pemanggilan bintang tamu dan wawancara dengan bintang tamu. Segmen 3-nya itu pemanggilan bintang tamu kedua, wawancara juga. Segmen keempat itu kuis dan mini game, dan pemberitaan juga seputar e-sport di Indonesia. Untuk segmen 5 itu biasanya penutup sambil diiringi dengan cuplikan-cuplikan dari momen terbaik player e-sport di setiap minggunya gitu. Kalau untuk konsep ide membahas tentang perkembangan industri game yang juga dan juga perkembangan industri e-sport dari berbagai game kompetitif. Kami di sini akan membahas tentang perkembangan game mulai dari zaman dahulu hingga sekarang, dan juga membahas tentang tantangan bagaimana proses pembuatan video game, serta membahas perkembangan industri e-sport dan juga mewawancarai e-sport player yang sedang naik daun. Struktur naratif talkshow ini dibawa dengan gaya bahasa yang sangat fresh, tetapi tetap menghibur. Dan juga bahasanya itu bahasa sehari-hari, tapi dalam batasan sopan dikarenakan akan tayang di TV gitu. Dan bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, tapi opsional juga kalau misalkan ada developer dari luar negeri bisa memakai bahasa Inggris. Konsep stylenya itu fresh dan menghibur dengan pembawaan yang menarik, dan juga lawakan seperti roastingan kepada developer game ataupun tim e-sport yang sedang mengalami kekalahan. Selebihnya itu, kalau untuk konsep casting listnya udah dijelaskan. Director treatmentnya juga udah dijelaskan juga segala macam. Shooting script juga udah tadi. Ini cuma kayak kameranya doang, terus juga production company. Dan ya udah, penutupnya mungkin bisa saya bacakan. Desain produksi ini adalah program talkshow yang berjudul Game Talk and Share, yang mengambil tema tentang video game di era globalisasi pada saat ini. Membahas tentang topik game, tentang game yang sedang dibicarakan oleh banyak masyarakat, dan juga membahas tentang e-sport dari berbagai game kompetitif. Acara ini dikemas secara unik dan juga menghibur karena acara ini disesuaikan untuk generasi muda yang tertarik dengan video game gitu, seputar ranah video game. Jadi saya tutup saja presentasi pada video ini. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi kalau misalkan memang ada yang kurang atau misalkan ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jadi saya tutup aja presentasi ini. Sekian dan terima kasih.